yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu pembahasan hadis yang ke-15 dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana hadis yang ke-15 ini masuk pembahasan dari bab yang kedua, yaitu bab At-Taubah. Jadi bab yang pertama Al-Ikhlas sudah kita jelaskan. Dalam bab Al-Ikhlas itu ada sekitar 12 hadis. Kemudian kita masuk dalam bab At-Taubah. Bab At-Taubah, hadis yang ke-15 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau bab hadis yang ketiga dari kitab At-Taubah atau bab At-Taubah. Hadis ini dari Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin, lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayisa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad ayisa min rahilatihi fa bainama huwa kadhalik idza huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk, akhta'a min shiddatil farah. Hadis ini dari Anas bin Malik, Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah khadim Rasulullah, yaitu beliau membantu di rumah Nabi. Yaitu Anas bin Malik, seorang sahabat, masih kecil ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Beliau masih kecil umurnya, masih di bawah 10 tahun ketika Nabi pertama kali hijrah ke Madinah. Kemudian datanglah ibunya bernama Ummu Sulaim, datang langsung menghadap Nabi SAW, kemudian membawa anaknya Anas, kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasul, ini anak saya Anas, saya perintahkan kepada Anas untuk berkhidmah kepada engkau atau untuk membantu urusan engkau. Maka beliau Anas itu membantu di rumah Nabi SAW. Apa kebutuhan Nabi itu Anas yang membantu di rumah Nabi SAW, Anas bin Malik. Tapi perlu kita ketahui, Nabi memiliki pembantu, diantaranya Anas dan juga yang lainnya. Ada juga budak-budak Nabi SAW. Tapi kata Anas, saya membantu di rumah Nabi, bekerja di rumah Nabi itu selama lebih kurang 10 tahun, sejak Nabi hijrah pertama kali sampai beliau meninggal. 10 tahun kata Anas. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengatakan kepadaku, kenapa Anas kamu melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan ini. Jadi dia membantu, tapi Nabi tidak pernah nyuruh-nyuruh. Itu Nabi SAW. Dan tidak pernah mengatakan, kenapa kamu melakukan yang ini, kenapa kamu tidak melakukan ini. Nabi tidak pernah melakukan itu, Nabi tidak pernah bilang itu, kata Anas. Ini akhlak Nabi SAW kepada pembantunya yang masih kecil, Anas. Apalagi kepada para sahabat. Ini akhlak Nabi SAW. Maka hadis ini dari Anas, dan tentunya beliau termasuk orang yang di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, karena beliau tinggal bersama Nabi. Yang jelas mendengar Nabi berbicara, melihat Nabi berbuat. Nah, ini keutamaan tentunya, dan ini menunjukkan keutamaan ibunya Ummu Sulaim. Ibunya Ummu Sulaim termasuk ibu yang cerdas. Mana cerdas? Dia tahu ini Nabi baru datang. Nabi ini utusan Allah SWT, pasti banyak keistimewaan. Dia ingin anaknya dapat keistimewaan juga, maka disuruh datang ke rumah Nabi. Nah, ini menunjukkan ibunya cerdas. Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana disuruh oleh Ummu Sulaim untuk berbakti kepada Nabi SAW, untuk membantu Nabi. Ini
Ini keutamaan tentunya. Sehingga dengan itu Anas bin Malik jadi orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Dan didoakan oleh Nabi SAW Anas bin Malik ya, dengan doa, ya Allah berkahi anak ini, berkahi dia dan keluarganya dan keturunannya. Maka Anas bin Malik umurnya panjang dan juga anaknya banyak berkat doa Nabi SAW. Ini Anas bin Malik, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin." Yaitu sungguh Allah SWT itu senang, gembira dengan taubatnya seorang hamba. Maka Allah SWT itu senang kepada orang yang bertaubat kepadanya. Dan kita tentunya tidak ada yang tidak berdosa. Kalau seandainya kata Allah SWT dalam hadis qudsi, kalau seandainya kita ini orang yang tidak berdosa, maka Allah akan utus orang yang berdosa kemudian mereka bertaubat. Karena apa? Salah satu sifat Allah SWT adalah Al-Ghafur, yang artinya Maha Pengampun, menunjukkan bahwasanya manusia secara kodrat atau secara takdir, secara ketentuan sunnatullah pasti melakukan dosa. Dan bapak kita Nabi Adam melakukan dosa. Karena itulah Nabi Adam diusir dari surga karena dosa, satu dosa yang dilakukan. Tapi Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah SWT dengan mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, Allah sebutkan itu ceritanya dalam awal surah Al-A'raf. Ya. Ini Nabi Adam. Bapak kita berdosa, bapak kita Nabi berdosa, apalagi kita. Tapi bukan berarti berarti kita enak aja melakukan dosa, bukan berarti. Tapi bertobat kepada Allah SWT. Bukan berarti kita, ini Nabi aja berdosa, apalagi kita. Berarti bukan berarti apa? Bukan berarti kita, tidak apa-apa lah kita dosa. Kemudian kita melakukan perbuatan itu dengan sengaja, enggak. Ya. Tapi ini maksudnya apa? Kita mengambil pelajaran kalau seandainya ya memang takdir Allah SWT, manusia itu berdosa. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Seluruh anak cucu Adam itu pasti melakukan dosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Kalau ada yang tidak berdosa, anak cucu Adam dia, keturunan malaikat dia berarti. Kalau ada ya di antara kita kini mengaku ambo tidak pernah buat dosa, Ustaz, dari sejak lahir, dari sejak bakil balik sampai tua gini tidak pernah melakukan dosa. Berarti Anda bukan manusia, malaikat berarti. Nah mungkin pasti kita melakukan dosa baik sengaja atau tidak sengaja. Tapi kata Nabi SAW, wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebagai orang berdosa adalah yang bertobat kepada Allah. Apa arti tawab? Tawab yaitu kita sudah sebutkan artinya. Tawab artinya kembali. Kembali kepada Allah. Ibaratnya kita jalan kok salah, jalan balik. Itu artinya kembali kepada Allah SWT. Tawab yaitu ilallah. Itu kembali kepada Allah SWT. Kembali kepada jalan yang benar. Ya, jalan-jalan yang lurus, tasasik jalannya. Mama mencong ke kida kasuo ya. Nah, balik ke jalan yang lurus. Itulah taubat artinya. Kira-kira seperti itu. Itu taubat. Artinya apa? Kembali kepada jalan yang lurus. Kenapa? Karena kita kenapa manusia itu tidak mungkin tidak berdosa? Karena dia dipengaruhi dua hal. Apa itu? Yang pertama hawa nafsunya sendiri. Yang Allah SWT memang menciptakan kita dan kita dihiasi atau diberikan hawa nafsu. Kata Allah SWT, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia fujuraha wa taqwaha. Sifat fujur yaitu sifat melakukan dosa, membangkang, wa taqwaha dan ketaatan. Jadi dalam diri kita ada sifat ketaatan, ada sifat membangkang. Ada sifat itu. Itu Allah yang ngasihkan. Memang dalam diri kita ada potensi, kata orang-orang. Ada potensi untuk melakukan ketaatan, ada potensi untuk melakukan kedurhakaan. Tinggal mana yang lebih kuat ini. Ditambah lagi dengan godaan syaitan. Ada di dalam diri kita, ada hawa nafsu. Kemudian ada bisikan syaitan. Dan ada juga Al-Qur'an, bisikan malaikat. Mana yang lebih kuat? Nah, di sini seorang akan berjuang. Disitulah dinilai seorang. Imannya di situ. Maka tidak ada di antara kita yang tidak berdosa.
Tapi sebaik-baik orang berdosa adalah yang bertobat kepada Allah SWT. Maka Rasul SAW mengatakan dalam hadis Anas ini, sungguh Allah SWT sangat senang, sangat gembira kepada seorang hamba yang dia bertobat kepadanya. Dan bisa jadi seorang ketika dia bertobat, setelah bertobat lebih baik daripada sebelumnya. Maka dikatakan oleh para ulama, Nabi Adam sebelum bertobat dibandingkan dengan setelah bertobat, keadaannya lebih bagus daripada mana yang lebih bagus? Setelah bertobat lebih bagus. Maka bisa jadi taubat itu mengantarkan kita kepada kebaikan. Taubat itu sendiri berpahala, dan keadaan seorang sehabis bertobat itu bisa jadi lebih baik daripada sebelum dia bertobat. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, sungguh Allah SWT itu sangat senang, sangat suka kepada hambanya yang dia kembali kepadanya, yang bertobat kepadanya, dibandingkan dengan seseorang yang ada seseorang yang dia membawa hewan tunggangannya, kemudian dia tersesat di tempat yang jauh, di gurun, yang sana di gurun padang pasir yang luas, dia tersesat. Kemudian dia bisa kembali. Tentunya seorang ketika dia tersesat, kemudian dia kembali, maka dia tentunya senang. Maka Allah SWT lebih senang lagi kepada orang yang dia bertobat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim lebih jelas lagi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah SWT sangat gembira kepada taubat seorang hamba yang seorang itu, ada seorang yang dia membawa seseorang dengan hewan tunggangannya, yang di zaman dahulu seorang itu melakukan perjalanan misalnya naik unta, hewan tunggangannya unta, kemudian di unta itulah ditaruhnya seluruh perbekalan dia, makan, minum, kemudian mungkin juga pakaiannya ada di situ, ditaruh di situ, karena unta itu subhanallah salah satu hewan yang sangat unik di dunia ini. Unta itu hewan yang kuat, bisa berhari-hari nggak minum, itu berjalan jauh sekian kilo, kuat dia, itu ya, keistimewaannya, dan bisa membawa barang-barang yang kuat karena dia kuat secara fisik. Itu diberikan kelebihan oleh Allah SWT dibandingkan hewan-hewan lain, unta. Maka seorang ketika dia melakukan perjalanan, dia bawa makanan, ya, ditaruh di situ, di unta itu. Ibaratnya kalau udah di pelananya ada tempatnya, ya, ditaruh di situ. Maka kemudian seseorang yang dia diceritakan oleh Nabi SAW, ada seorang yang dia melakukan perjalanan, naik ontanya, di ontanya itu ada makanannya, minumannya, pakaiannya. Kemudian ternyata apa? Mungkin dia lengah atau apa, lalai, ontanya itu pergi, hilang dari dia. Kita bisa bayangkan, kita pergi melakukan perjalanan, kita sendiri, kendaraan kita hilang, di situ semuanya. Kita bisa bayangkan ini, coba kita. Dan kita di tempat istilahnya dari pesawangan istilahnya, tidak ada orang di situ. Kita bisa bayangkan itu. Kalau di sini gurun pasir, di gurun pasir tidak ada orang situ, seorang Allah juga tidak ada. Kendaraan orang tadi apa, untanya tadi yang di situ ada makanan, minuman, pakaiannya, perbekalannya, untanya tadi menghilang begitu saja. Mungkin dia lalai, apa dia lupa atau bagaimana, pergi, hilang. Sama dengan kita misalnya tadi, kita mungkin istirahat di daerah pesawangan misalnya, kita taruh motor kita di situ, seluruhnya ada di situ. Lengah gitu saja, hilang motor. Gimana kira-kira? Tidak ada orang di situ, seorang aja. Gimana kira-kira perasaan gitu? Hah? Mungkin takut, mungkin putus asa. Gimana, Bu? HP di motor. Siapa yang gak dihubungi? Hah? Makanan tidak boleh. Apa yang akan dilakukan? Putus asa, yalah kamu ambu mati, siku matilah, siku. Itulah istilahnya. Seperti ini disebutkan oleh Nabi SAW. Fa'ayisa minha, dia udah putus asa dia. Ya sudahlah, ini gurun pasir, tidak ada orang di situ, tidak ada yang kenal kita, tidak ada orang. Putus asa dia. Tidak ada yang ada di dalam benaknya, tidak ada lagi pemikiran dia kayaknya mau mati dari situ. Tidak ada. Perbekalan makanan tidak ada. Tempat kita menghubungi tidak ada. Nah, gimana? Kemudian apa? Orang ini kemudian
Dia mencari-cari kemudian tidak dapat. Dia sudah karena capek, kemudian apa? Dia datang, nampak dia sebuah pohon, kemudian dia duduk di bawah pohon itu, duduk istirahat capean, tidur dia. Pas terbangun, ternyata kendaraannya ada di depannya. Sama kita tadi di Pesawangan tadi lah hilang motor kita lah hilang. Yalah, kok mati-matilah sih kok kan gitu. Gimana? Tak kalau di bawah batang pohon. Bangun tidur mato apa? Motor tuh ada di hadapan gitu. Apa yang kita kira-kira sambutnya? Hah? Senang atau senang? Pasti senang banget. Yang kita tadi adalah putus asa ya. Tidak mungkin kayaknya oleh mati yang berisiko. Ternyata apa? Ternyata Allah SWT berikan pertolongan. Nah begitu. Sampai apa? Sampai saking senangnya orang tadi, ya dia langsung pegang itu tali kekang untanya tadi. Kemudian dia mengucapkan kalimat, bukan alhamdulillah disebutnya. Apa yang disebut? Saking senangnya dia apa? Dia kata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Astagfirullah. Saking senangnya orang bisa orang salah. Jadi orang salah itu Bapak Ibu, saking senang bisa orang salah. Saking senangnya. Jadi keadaan berlebihan itu bisa membuat orang salah. Terlalu senang bisa salah. Terlalu sedih bisa juga nggak ada salah. Bisa. Yang dikecian beda, yang kadikecian beda dengan yang di pikirannya beda yang dikecian. Ini kamu nyebut A, dikeciannya B. Saking senangnya. Apa katanya tadi? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah kata dia. Dia ya Allah. Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Astagfirullah. Akhta'a min syiddatil farah kata Nabi. Dia salah karena saking apa? Saking senangnya. Salah dia, saking gembiranya salah. Kata Nabi SAW, ini gambaran dari sesungguhnya Allah SWT lebih senang kepada orang yang bertobat daripada laki-laki tadi. Kan laki-laki tadi saking senangnya dia, senang banget. Karena barangnya tadi lah hilang, lah putus asa. Kemudian setelah putus asa itu kemudian dia dapat kembali apa yang dia cari. Senangnya bukan main. Ya, senangnya bukan main. Kata Nabi, Allah lebih senang lagi kepada orang yang bertaubat daripada laki-laki tadi. Ini gambaran yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini sebuah perumpamaan sebenarnya yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi menceritakan ini kisah atau perumpamaan. Diberikan perumpamaan bagaimana Allah SWT sangat senang kepada orang yang bertaubat kepadanya. Oleh karena itu kita mesti senantiasa bertobat kepada Allah SWT, beristighfar. Kita sudah sebutkan pada sebelumnya, mengaji sebelumnya, sudah lama ya, mungkin lupa. Yaitu apa? Nabi SAW itu beristighfar berapa kali? Masih ingat Ibu? Nabi berapa kalinya beristighfar? Astagfirullah wa atubu ilaih. Dalam sehari semalam, kata Nabi dalam satu hadis, dari hadis Abu Hurairah, lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Dalam hadis Ahmad 100 kali. Subhanallah. Beristighfar kepada Allah SWT. Beristighfar. Allah senang ketika kita beristighfar. Walaupun kita tidak melakukan salah. Makanya kita pernah sebutkan, kita habis sholat kita istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah 3 kali. Kenapa? Kita tidak habis melakukan dosa, tapi melakukan sholat. Kenapa istighfar? Karena kita bertobat kepada Allah kalau seandainya dalam sholat kita itu tidak sempurna. Dan memang kita melakukan ibadah. Ada tidak di antara kita yang yakinnya ini sholat ini barusan sempurna mana? Ada tidak? Tidak ada. Atau kalau kita puasa gini misalnya, sempurna mana puasa kita dari awal, mulai dari terbit fajar sampai matahari tenggelam. Tidak ada kita mencari yang diharamkan, mempuasakan seluruhnya. Mungkin tidak. Makanya kita banyak istighfar. Ya apalagi di zaman kita sekarang. Ya, mestinya kita lebih banyak istighfar kepada Allah SWT. Maka Allah SWT sangat mencintai orang yang beristighfar kepadanya, mohon ampun kepadanya.
Karena dia tahu bahwasanya dia banyak dosa, banyak kekurangan, dan kita semua banyak kekurangan. Apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, tidak ada kita merasa tidak mungkin kita merasa sudah sempurna. Kalau kita adalah merasa sempurna, berarti itulah sebuah dosa sebenarnya. Coba kalau kita merasa sempurna, berarti apa? Berarti merasa ini tidak perlu lagi. Mantap ini. Tidak, seorang mukmin, seorang muslim dia senantiasa merasa ada yang lakukannya itu kurang. Walaupun orang mengatakan, ini engkau sudah bagus. Tidak, yang menilai itu Allah bukan orang. Engkau ini sudah baik banget, sudah hebat banget. Tidak, yang menilai kita Allah SWT. Tidak tahu kita keikhlasan kita dan sebagainya. Maka ibadah kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT bisa jadi banyak kekurangan, terutama mungkin ikhlasnya bagaimana. Maka kita harus banyak istighfar kepada Allah SWT, dan Allah SWT menyukai itu, untuk banyak beristighfar kepadanya. Dan juga kunci fadilah atau keutamaan orang beristighfar disebutkan dalam surah Nuh. Allah SWT sebutkan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum jannatukum anhar. Yaitu orang yang banyak beristighfar kepada Allah SWT, maka Allah SWT mudahkan rezekinya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yaitu apa? Allah akan menurunkan hujan yang memberikan kesuburan. Bukan hujan yang mendatangkan banjir, alhamdulillah, bukan itu. Jadi faedah dari banyak istighfar apa? Allah turunkan hujan, tapi hujan itu penuh berkah. Bukan membawa bencana atau musibah, bukan. Coba kalau hujan itu mendatangkan musibah, tidak ada faedahnya. Justru kita berlindung dari Allah dari hujan yang seperti itu. Terjadi banjir, longsor dan sebagainya, alhamdulillah. Berarti itu azab kalau kita. Tapi hujan yang menumbuhkan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah SWT memberikan kepada Anda harta. Maka salah satu orang kalau ingin dia banyak rezekinya, dia banyak istighfar sama Allah. Allah itu yang bilang dalam surah Nuh, coba lihat nanti dalam surah Nuh, wa yumdidukum bi amwalin. Allah SWT menambahkan harta. Allah yang bilang itu. Wa banin, dan anak-anak. Jadi kalau yang belum punya anak, ya banyak istighfar sama Allah. Tentunya kalau dia sudah nikah, kalau belum nikah ya tidak mungkin dia istighfar banyak, tidak bisa. Ya. Maksudnya sudah nikah, dia belum punya anak, itu maksudnya. Ya. Maka ini keutamaan. Kita banyak istighfar kepada Allah SWT. Ya Allah SWT lapangkan rezeki, Allah berkahi ya rezeki, Allah berikan anak-anak yang baik. Maka ini hadis yang ke-15, bahwasanya Allah SWT sangat senang kepada orang yang beristighfar kepadanya. Lebih senang kepada orang yang tadi yang kehilangan untanya, kehilangan bekalnya, kemudian tiba-tiba datang lagi. Lebih senang lagi Allah SWT daripada orang tersebut. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-16, Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'u al-lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Dari Nabi Musa al-Asy'ari, beliau namanya Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau yang termasuk sahabat Nabi SAW, yang beliau datang dari negeri Yaman, Abu Musa al-Asy'ari. Kata Abu Musa dari Nabi SAW bahwasanya Allah SWT membentangkan tangannya pada malam hari agar orang-orang yang bermaksiat pada siang hari bertaubat kepadanya. Dan Allah SWT membentangkan tangannya pada siang hari agar orang-orang yang bermaksiat pada malam hari bertobat kepadanya. Sampai matahari tenggelam, sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah SWT membentangkan tangannya, membukakan pintu taubat siang dan malam. Kalau kita bertobat pada siang hari, kalau kita melakukan dosa pada siang hari, kita bertobat segera. Dan Allah SWT menerima taubat kita. Kapanpun kita bertobat pada siang hari, Allah membentangkan tangannya, menerima taubat kita. Kita bermaksiat pada malam hari, kemudian kita bertobat, maka Allah SWT menerima. Dan tentunya sebaik-baik orang yang bertobat adalah yang menyegerakan taubatnya. Nah, boleh dia mengakhirkan, atau mengatakan, kelak baiklah aku bertobat. Kapan bertobat? Kelak baik kalau 40 ke atas. Alhamdulillah. Memang ada jaminan Anda umurnya 40 ke atas. Bisa jadi orang belum sampai umurnya 40 meninggal. Ada apa tidak? Banyak. Tidak ada jaminan. Maka tidak boleh kita mengatakan nanti aja lah, kelak baiklah aku bertobat. Tidak. Sekarang kita berdosa, sekarang kita bertobat. Sekarang kita melakukan kesalahan kepada Allah, bertobat segera kepada Allah. Sekarang kita melakukan kesalahan kepada saudara kita sama muslim, minta maaf segera. Jangan kita menunda, jangan kita menunggu. Karena kita sudah pernah sebutkan dosa itu ibaratnya apa? Debu. Kata Nabi SAW, "Idza aznaba 'abdun nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuhu." Seorang, kata Nabi SAW, kalau seandainya dia melakukan dosa, maka ditempelkan di hatinya satu bintik hitam. Kalau dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah, maka kembali hati itu menjadi bersih dan mengkilat. Itu perumpamaan. Nuktatun sauda, bintik hitam. Kalau dia tidak bertobat gimana? Bintik hitam itu tambah terus. Akhirnya apa? Hatinya menjadi hitam, gelap, berkarat, dan ini susah untuk dibersihkan, disucikan. Sehingga kalau sudah berkarat gimana? Susah menerima kebenaran. Berat untuk bertobat lagi. Seorang kalau sudah jatuh perbuatan dosa 1-2 kali terus-menerus, naudzubillah, dia sulit untuk bangkit lagi. Ibaratnya orang kalau sudah masuk lumpur, terus dia terendam, masuk dia lagi ke dalam, terus sulit dia keluar. Tapi kalau baru satu kaki dia yang masuk, baru sampai betis dia masuk, dia angkat cepat. Gimana? Mudah dia keluar dari lumpur itu. Tapi kalau dia terus jalan, dia masuk sampai ke pahanya, sampai terbenam badannya semua dalam lumpur dosa, sulit dia bangkit lagi. Dan itu bisikan syaitan. Kelak baiklah tanggung melakukan dosa. Kelak baik. Cemburkan baik. Nauzubillah. Daripada basah seketek, mandi aja sekalian. Nauzubillah. Itu bisikan syaitan itu. Nauzubillah. Ini perbuatan dosa. Dan kita tidak boleh mengatakan ini dosa kecil, tidak boleh. Kepada siapa kita berdosa? Maka hendaknya seorang ketika dia melakukan dosa, dia segera bertobat, segera kembali kepada Allah, sudah istighfar. Ini orang yang baik. Tidak dia tunggu. Karena sekali lagi kalau seorang menunggu, hatinya menjadi berkarat, hitam, sulit dia bangkit, sulit dia keluar dari kubangan dosa tersebut. Sulit. Dan kalau sudah seperti itu, sulit juga dia menerima kebenaran orang. Dan bagi dia perbuatan dosa itu jadi mudah, jadi biasa. Naudzubillah. Orang coba kita lihat. Pertama kali dia berdusta, mungkin dia tidak pernah berdosa. Sekali berdosa berat bagi dia. Tapi kalau dia sudah terbiasa berdosa sekali, mungkin pertama kali dia berdosa biasa. 2 kali, 3 kali, enak juga berdosa ini nak. Akhirnya tiap dia mengecek, waduh toh. Akhirnya apa? Tiada hari tanpa dusta, naudzubillah. Yang tadinya awalnya apa? Berat dia untuk berdosa. Tapi karena sudah terbiasa, jadi ya udah terbiasa, jadi bisa. Jadi terbiasa dia berusaha terus. Ini contoh kecil. Orang dari awalnya malas, tidak mau dia menggibah, bicarakan aib orang. Jika sudah terbiasa dan sebagainya, akhirnya mudah aja. Tiap duduk yang membicarakan aib orang dan sebagainya. Maka kita berdosa harus segera kita jauhi. Kalau tidak, naudzubillah, justru kita akan sulit. Begitu juga pandangan mata, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Pertama kali kita tidak mau, tapi akhirnya sudah jadi biasa. Maka ini kita hendaknya banyak bertobat kepada Allah SWT. Ketika kita melakukan dosa, maka segera kita kembali, segera kita bertobat kepada Allah SWT.
Maka Allah SWT tidak akan bosan-bosan menerima kita sepanjang siang dan malam. Kecuali kapan? Kalau Allah tidak akan menerima taubat kita kalau seandainya matahari itu sudah terbit dari tempat tenggelamnya. Ini tanda besar hari kiamat ini. 10 tanda besar hari kiamat disebutkan Nabi SAW. Salah satunya adalah kalau matahari itu terbit dari tempat tenggelamnya. Kalau sudah seperti itu, kita baru bertobat, nggak ada lagi. Sudah tertutup pintu tobat, tidak berguna lagi. Ya. Tapi sebelum itu, maka masih terbuka pintu untuk bertobat kepada Allah SWT. Dan ini menunjukkan apa? Allah SWT maha penyayang. Allah SWT maha menerima taubat sebesar apapun dosa kita. Bahkan Allah SWT sebutkan dalam hadis qudsi, walaupun dosamu sampai setinggi langit, maka kalau engkau bertobat diterima oleh Allah. Jangan sampai ada seorang yang mengatakan, oh dosa saya sudah banyak ini, tidak mungkin diterima. Tidak, itu bisikan syaitan. Seluas apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita, Allah akan terima kalau kita bertobat dengan sebenar-benar taubat. Hadis selanjutnya yang ke-17, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, maka Allah SWT akan menerima taubatnya. Ini hadis Abu Hurairah menguatkan hadis sebelumnya tadi, hadis Abu Musa. Kalau kita bertobat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, Allah akan menerima taubat tersebut. Nah, silakan. Makan amalan surga tapi surga itu makan amalan neraka konyo. Baliknya amalan neraka. Ya, itu hadis ya. Sudah kita pernah sebutkan itu, bahwasanya ada seorang yang melakukan suatu amalan penduduk surga sampai antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Tetapi takdir Allah mendahului dia, kemudian dia melakukan perbuatan dosa, melakukan amalan penduduk neraka, akhirnya dia masuk neraka. Dan juga sebaliknya, ini takdir Allah SWT. Kata para ulama, apa orang yang seperti ini? Yaitu orang yang dia melakukan perbuatan tersebut karena riya. Jadi melakukan perbuatan dosa, perbuatan penduduk surga karena riya. Akhirnya di akhir kehidupannya Allah SWT menyingkap apa yang ada dalam hatinya. Makanya Nabi SAW mengatakan, innamal a'mal bil khawatim. Semuanya amalan itu dilihat akhirnya, bukan di awal. Akhirnya amalan kita baik atau tidak. Makanya kita meminta kepada Allah husnul khatimah, baik di akhir. Karena amalan itu dilihat di akhirnya. Kemudian hadis yang ke-18, Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan sesungguhnya Allah SWT akan menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, artinya sebelum ruh ini sampai di kerongkongan. Itu apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Itu apa? Seorang diterima taubatnya selama dia tidak bertobat ketika sakaratul maut. Ini. Maka ini dua waktu yang tidak diterima oleh Allah SWT taubat seorang. Yang pertama, kalau matahari sudah terbit di tempat tenggelamnya. Ini tanda-tanda besar hari kiamat. Yang kedua, kiamat kita sendiri, kiamat kita. Kalau seandainya ruh kita sudah sampai di tenggorokan, kemudian kita baru bertobat, ketika sakaratul maut baru kita bertobat, maka Allah tidak terima. Ya, ini tobatnya Fir'aun ini. Fir'aun juga bertobat dia. Tapi ketika sudah tenggelam di Laut Merah, dia baru bertobat. Maka Allah SWT tidak menerima tobatnya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, selama kita masih sehat, selama kita masih diberikan oleh Allah SWT kesempatan, hendaknya kita gunakan itu untuk banyak bertobat kepada Allah SWT dari amalan kita. Pertama dari dosa yang kita lakukan, dosa kita, kemudian juga amalan kita mungkin yang tidak sempurna, yang kurang dari tata caranya, kurang ikhlasnya dan sebagainya, kita bertobat kepada Allah SWT.
Maka dengan itu amalan kita diterima oleh Allah SWT. Maka ini ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah SWT itu Maha Pengampun, ya, Maha Penyayang kepada kita semua, sehingga Allah SWT menerima taubat kita kapan saja kita mau bertobat, selain dari 2 waktu tersebut. Kapan sih kita bertobat? Diterima oleh Allah SWT. Dan sebesar apapun ya dosa kita, kalau seorang bertobat, termasuk dosa kufur, dosa syirik, seorang ketika dia bertobat kepada Allah SWT, Allah akan ampuni. Walaupun dosanya banyak, sampai ke langit, kata Allah SWT ada hadis qudsi. Tapi Allah SWT akan menerima taubatnya selama kita taubatnya itu dengan taubat yang sempurna, taubat yang nasuha. Allah SWT kata, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah SWT dengan taubat nasuha. Nasuha artinya, kata para ulama, taubat yang murni, ikhlas kepada Allah SWT. Nasuh artinya murni, ikhlas kepada Allah SWT. Kenapa bertobat? Karena saya takut kepada Allah, bukan karena bertobat karena tujuan dunia. Kenapa kamu bertobat kepada Allah tidak main judi lagi? Ya, saya kalah terus judi, tobat saya lagi. Nah, itu enggak. Itu bukan tobat nasuha namanya. Kapok saya main judi gitu. Bangkrut saya sudah, baru saya bertobat. Nah, enggak, itu bukan tobat nasuha. Tobat nasuha apa? Karena Allah, takut saya sama Allah. Kenapa kamu bertobat? Karena saya takut kepada Allah SWT, takut kepada neraka Allah SWT. Itu tobat yang nasuha. Maka dia akan meninggalkan itu dengan sebenar-benarnya. Coba kalau dia taubat karena bangkrut tadi, kalau dikasih orang modal lagi, lanjut lagi dia bangkrut, ya udah ini kasih modal lagi, nah main lagi gitu. Alhamdulillah. Maka ini taubat nasuha, taubat yang benar-benar berasal dari hati seorang yang paling dalam. Dia bertobat karena ikhlas kepada Allah SWT, didasari karena takut kepada Allah SWT akan dosa yang dia lakukan, akan neraka Allah SWT yang mengancamnya. Ini motivasi seorang atau dorongan seorang yang dia benar-benar bertobat kepada Allah SWT, bukan karena dunia, bukan karena yang lain. Nah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, yang maksud untuk kami awam yang maksud la ilaha illallah, ataupun asyhadu an la ilaha illallah itu sama maksudnya la ilaha illallah. Bagi hadis katanya penjelasan. Ya, orang yang mengatakan la ilaha illallah, Nabi mengatakan maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga, ya. Dan orang yang beriman, dia bersyahadat, tentunya insyaallah dia masuk surga. Selama dia bertauhid kepada Allah SWT, mengesahkan Allah SWT, tidak menyembah kecuali kepada selain Allah SWT. Adapun dosa yang dia lakukan, ada orang beriman tentunya dia berdosa. Kalau dia seandainya tidak sempat bertobat, kemudian dia meninggal, dia di akhirat nanti kata Allah SWT, kata para ulama, dia tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah SWT. Bisa jadi Allah ampuni dia, bisa jadi sesuai dengan kehendak Allah. Atau dia, naudzubillah, dibakar di neraka terlebih dahulu karena saking besarnya dosa yang dia lakukan dan dia tidak bertobat. Dia dibakar dulu, dibersihkan dulu di neraka, naudzubillah, baru dia masuk dalam surga. Tapi seorang mukmin, semua orang muslim pasti akhir kehidupannya di surga, pasti. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis syafaat, yang mana Allah SWT menyuruh dalam hadis syafaat tersebut untuk mengeluarkan dari neraka. Dikeluarkan dari neraka orang mengatakan la ilaha illallah, dan orang yang tidak ada iman di dalam hatinya kecuali biji zarrah. Imannya cuma sedikit, tapi iman yang sedikit itulah yang akan mengangkat dia dari neraka Allah SWT. Jadi dikelati sebentar dulu la ilaha illallah itu apa Ustaz? Gimana? Artinya sebentar dulu. Apa arti la ilaha illallah? Artinya apa? Tidak ada yang berhak kita ibadahi, tidak ada yang berhak kita sembah, kita agungkan, kita taati kecuali Allah SWT. Bagaimana kita hanya beribadah hanya kepada Allah saja, tidak beribadah kepada selain Allah. Nah, boleh kita beribadah mengagungkan kepada selain Allah. Kita hanya beribadah hanya kepada Allah SWT saja. Ibadah dengan makna yang seluas-luasnya. Jadi mana la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk kita ibadahi kecuali Allah. Berarti kita hanya beribadah kepada Allah dengan makna ibadah yang seluas-luasnya. Kita sholat hanya untuk Allah, berpuasa untuk Allah, kita takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bersandar, bertawakal hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta kepada Allah dan seterusnya.
makna ibadah yang seluas-luasnya. Ini makna kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang Asyhadu an la ilaha illallah itu cuma satu salat. kalau asyhadu an la ilaha artinya apa? Asyhadu an la ilaha artinya ya Allah, aku bersaksi. Aku bersaksi ya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Itu persaksian namanya. Persaksian. Maksud dari persaksian itu adalah kita tidak ada yang kita ibadahi kecuali hanya Allah saja. Tidak ada yang kita taati, kita patuhi, kita berharap kepadanya, kita bertawakal kepadanya kecuali hanya kepada Allah. Itu maksudnya kalimat itu. Maka seorang yang bertauhid kepada Allah, dia hanya tunduk kepada Allah. Dia hanya takut kepada Allah, dia hanya berharap kepada Allah. Tidak kepada lain, tidak kepada manusia, kepada makhluk, kepada jin, kepada yang lainnya. Dia menjadikan Allah SWT sebagai sembahannya. Nah, Allah Ta'ala mungkin ini ya pembahasan kita pada malam hari ini. Sampai hadis yang ke-18 ya. Karena hadis yang ke-19 ini hadis yang cukup panjang. 19, 20, 21 ini hadis yang sangat panjang, insyaallah nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang ya. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup ya mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Ibu-ibu ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.